Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi di sini bersama Bu Tia dalam pembelajaran matematika. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yaitu bilangan bulat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat belajar. Oke, kita lanjutkan ke perkalian bilangan bulat. Nah, perkalian bilangan bulat atau perkalian ini merupakan penyederhanaan operasi penjumlahan berulang dari bilangan yang sama. Maksudnya gimana? Gini, misalkan 5 ditambah 5 ditambah 5 itu sama dengan 3 kali 5, yaitu penjumlahan 5 sebanyak 3 kali. Nah, berarti kalau kita terapkan atau kita masukkan dalam garis bilangan, maka mobil berjalan mulai dari 0 selalu ya. Nah, selanjutnya ditambah 5 satuan ke depan, berarti jadi 5. Terus dari 5 ini ditambah 5 lagi ke depan, jadi 10. Selanjutnya tambah 5 lagi menjadi 15. Jadi 3 dikali 5 itu sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 3 kali, yaitu 15. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk perkalian dua bilangan bulat, nanti kalau kalian menemukan dua bilangan bulat yang dikalikan, misal bilangan yang pertama itu positif, bilangan yang kedua itu positif, berarti positif kali positif hasilnya pasti positif. Nah, kemungkinan yang kedua, bilangan pertamanya positif dikalikan bilangan keduanya negatif, maka hasilnya negatif. Bilangan pertamanya negatif, bilangan keduanya positif, maka hasilnya akan negatif. Nah, nanti kemungkinan lagi ada bilangan pertama negatif, bilangan kedua negatif dikalikan hasilnya maka akan positif. Wah Bu, kalau nginget-nginget kayak gini susah. Nah, kita terapkan di dalam ibadah kita. Yang pertama, bilangan positif, berarti kita itu melaksanakan. Yang bilangan keduanya itu perintah. Jadi kita melaksanakan perintah, maka kita akan mendapat pahala. Itu positif kan? Nah, sekarang kemungkinan yang kedua, kalau positif dikali negatif, berarti positifnya kita melaksanakan. Bilangan keduanya kok larangan. Nah, kita melaksanakan larangan, maka akan mendapatkan dosa. Dosa itu kita ibaratkan negatif. Nah, yang kemungkinan yang selanjutnya negatif, kita meninggalkan yang positif. Apa itu positif? Perintah. Kita meninggalkan perintah Allah, maka kita akan mendapatkan dosa. Seperti itu ya. Nah, yang terakhir, kita meninggalkan larangan, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Jadi sebaik-baiknya manusia itu yang melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Itu kalau diterapkan dalam beribadah kita ya. Oke, insyaallah di sini paham, diingat-ingat ya. Selanjutnya yaitu sifat operasi perkalian pada bilangan bulat. Sama seperti tadi yang di penjumlahan, perkalian pun mempunyai sifat-sifat operasi. Yang pertama adalah sifat komutatif. Untuk setiap bilangan bulat A dan B berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya, A-nya itu 6,
B-nya itu 5. 6 dikali 5 sama dengan 30. Nah, ini B-nya dulu. B-nya 5 dikali A-nya 6 pun sama, hasilnya 30. Sehingga inilah yang disebut dengan sifat komutatif. Ada lagi sifat asosiatif, yaitu untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A dikali B dikali C. Contohnya, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Dalam kurungnya itu B dan C. Berarti 3 dikali 4. Maaf, ini kali ya, bukan ditambah ya. 3 dikali 4 sama dengan 12. 12 baru dikalikan 2, hasilnya 24. Sedangkan yang sebelahnya ini 2 dikali 3 hasilnya 6, baru dikali 4 hasilnya pun sama 24. Jadi inilah yang dinamakan sifat asosiatif. Nah, ini Butia ganti dulu. Ini kali, bukan tambah. Ya. Oke, silakan dicatat kalian di buku catatan kalian. Jadi kalian punya bahan untuk belajar, ya, punya materi untuk belajar. Yang selanjutnya, yang ketiga itu adalah unsur identitas. Kalau tadi dalam penjumlahan unsur identitasnya itu terdapat pada bilangan 0. Kalau perkalian terdapat bilangan 1. Sehingga untuk setiap bilangan bulat A berlaku A dikali 1 sama dengan A. Contoh, A-nya misalkan 8. 8 dikali 1 hasilnya pun tetap dirinya sendiri. Mau dikali berapapun dengan 1 pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke, selanjutnya yang keempat, sifat distributif. Nah, ini juga ada kesalahan gini. Nah, sifat distributif kalau di penjumlahan dan perkalian itu digabungkan menjadi 1. Nah, di mana setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A dikali B plus C, enggak deh, benar, sama dengan A dikali B, nih, A dikali B ditambah A dikali C. Ya, jadi depan kali depan ditambah depan dikali belakang. Jadi kalau yang ini contohnya 2 dikali 3 ditambah 4, maka 2 dikali 3 dulu, hasilnya 6, ditambah, kenapa ditambah? Karena ini tandanya penjumlahan. 2 dikali 4, 2 kali 4 sama dengan 8, jadi 6 ditambah 8 hasilnya 14. Itu ya, itulah yang dinamakan sifat distributif. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembagian bilangan bulat. Nah, dalam pembagian bilangan bulat itu merupakan lawan dari operasi perkalian. Jadi, jika perkalian itu merupakan penjumlahan berulang dengan angka yang sama, pembagian itu merupakan pengurangan berulang dengan angka yang sama. Kalau perkalian itu dengan penjumlahan, kalau pembagian itu dengan pengurangan. Maksudnya gimana, Bu? Nah, misalkan Butia punya soal hitung hasil dari 12 dibagi 3. 12 dibagi 3. Nah, kita terapkan atau kita masukkan dalam garis bilangan. Sekarang, yang pertama yang ditanyakan adalah 12-nya. Berarti 12 ini merupakan awalnya. Dibagi 3. Berarti ini 3, 1, 2, 3. 12 dikurangi 3 hasilnya 9.
kiri ya, dikurangi ya. Ini satu lompatan. Selanjutnya dikurangi 3 lagi karena ini dibagi 3. Jadi 1, 2, 3 ke sebelah kiri, 3 angka lagi. Jadi inilah yang lompatan kedua. Selanjutnya sama, lompatan ketiga. Selanjutnya sama sampai ke 0. Berarti ini terakhir 4. Jadi 12 dibagi 3 sama dengan 4. Mudah ya? Nah, sekarang yang harus ada latihan, yaitu pembagian bersisa. Maksudnya gimana, Bu? Contoh 100 dibagi 6. Kita pakai orokapet. 100 dibagi 6 sama dengan 1 dibagi 6 nggak bisa, berarti kita pakai 0 di belakangnya. Jadi 10 dibagi 6 1 ya. 1 dikali 6 sama dengan 6. Karena kalau dikali 2 hasilnya 12, kurang. Nah, 10 dikurangi 6 sama dengan 4. 4 bisa dibagi 6? Nggak bisa, berarti kita minta 0 yang di atas. Jadi 40 dibagi 6 sama dengan yang 6, yang paling mendekati, karena 6 dikali 6 hasilnya 36. Kita kurangi, sisanya adalah 4. Nah, di sini udah nggak punya apa-apa lagi. Jadi kalaupun kita mau naikkan, di sini harusnya ada koma. Tetapi dalam pembagian sisa ini yang kita butuhkan adalah ini. Jadi 100 dibagi 6 adalah 16, sisa 4. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang Bu Tia sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di LKPD. Apabila kalian masih belum paham atau kurang jelas, kalian bisa tanyakan ke Bu Tia. Bu Tia akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.